Halo guys, perkenalkan nama gua Ahong dan ini ada temen gua di sini. Siapa nama lu? Nama gue Raffi. Oke, jadi ini adalah podcast pertama kita. Di podcast apa namanya? Ini kita Aja belum bikin namanya. Enggak, namanya udah ada. Namanya apa? Ini kita akan sebut sebagai bertamu, ya. Oh ya, Ini akan jadi segmennya. segmen bertamu dan ini prolog ya teman-teman. Jadi ini prolog untuk dari segmen kita yang bertamu nih. Iya, jadi di segmen bertamu ini konsepnya itu ya ada temen kita atau siapapun kalian di luar sana yang pengen ikut podcast dengan kita, kalian bisa chat kita aja. Nanti konsepnya itu kalian bertamu ke kita. Jadi ini kita ini gimana ya? Tuan rumah yang lagi bertamu di rumah sendiri. Ya tapi kan akhirnya juga memunculkan sebuah kepengenan untuk bikin podcast atau Iya, bikin bisnis-bisnis betul. lainnya lah kayak gini. Jadi kalau misalkan emang kita bisa, ya seharusnya semua orang juga bisa lah ya. Iya, betul. Nanti akan ada banyak segmen di podcast-podcast kita ini. Salah satunya bertamu ini guys. Nanti ada podcast yang lain. Kalian tungguin aja. Nanti itu masih ya hidden gem. Apaan sih hidden gem? Nah, untuk podcast kali ini nih teman-teman nih, kita tuh lagi mau ngomongin, jadi ini kan prolog, kita juga harus mau ngomongin, sebenarnya kan kita kan Gen Z ya berdua ya. Iya, betul. Jadi untuk hari ini tuh kita bakal ngomongin tentang Gen Z nih teman-teman. Jadi ya itulah yang akan kita omongin di hari ini. Jadi gimana? Iya, kita bakal bahas tentang Gen Z. Jadi kita udah ngelis topiknya dengan dadakan ya, bener-bener dadakan. Barusan banget nih, ya sekitar 2 menit yang lalu. Kita baru bikin banget nih. Jadi kayak kita berdua lagi di rumah ini, gabut, bingung mau ngapain, kayak kita punya studio bro, kita bikin aja podcastnya nggak? Ya nggak sih? Langsung bikin aja podcastnya kan? Itu gue setuju sih. Ya kan? Kita gabut, gak ada kerjaan, ya udah kita bikin podcast akhirnya. Nah, podcast kita ini tentang Gen Z di awal untuk menjadi prolog kita. Nah, kita udah ngumpulin beberapa topik walaupun gak banyak ya, cuman beberapa doang lah. Ya karena prolog, jadi akhirnya ya mungkin ini sebagai perkenalan buat kita aja. Iya. Kan itu pelopor channel ini lah sebenarnya. Iya, dan ya kita mulai aja. Jadi yang pertama, gimana Mas Ahong? Jadi topik pertama itu kita ngelihat ya di dunia perusahaan pekerjaan gitu ya. Gue sering denger nih banyak perusahaan yang gak suka sama Gen Z. Nah menurut gue sih ya, ini menurut gue kenapa banyak perusahaan yang gak suka sama Gen Z itu, gue ngelihatnya kebanyakan perusahaan sekarang ini yang bukan kreatif ya. Kalau misalkan perusahaan kreatif tuh kebanyakan juga Malah Gen Z sih. milenial dan Gen Z yang dimana perbedaannya tuh nggak jauh banget gitu loh. Yang ngebangun tuh biasanya kalau nggak Gen Z ya milenial gitu kan. Nah biasanya kenapa perusahaan-perusahaan gak suka itu gara-gara ya balik lagi sih sifat awalnya, misalkan kayak ya nggak menutup kemungkinan ini untuk milenial juga lah ya. Milenial itu kan apa ya? Dia itu bener-bener kayak abangnya dari Gen Z. Nah, lu sama adek lu aja kadang lu ada nggak suka kan? Ya, namanya saudara. Iya. Kalau udah saudara, ya semakin sayang, semakin dekat ya semakin kita kadang-kadang cari-cari masalah dan gak suka. Gitu kan kita nggak Agak bisa personal pungkiri, ya. Bukan personal gitu ya. Gue yakin maksudnya semua yang punya saudara pasti kalian ngerasain hal yang sama gitu. Iya, jadi Kita berdua dari saudara, kita dulu punya saudara banyak soalnya anjir. iya, kita berdua sama-sama adik-beradik berlima. Jadi dia ada kakak. Pokoknya dia berlima bersaudara, gue juga 5 bersaudara, jadi ya udahlah. Nah, Jadi terus irit. kenapa bisa misalkan milenial sama Gen Z, milenial nggak suka sama Gen Z? Di setiap generasi itu pasti ada yang nggak disukain dari generasi sebelumnya. Misalkan kayak Gen Z pasti ada yang nggak disukain dari generasi milenial. Misalkan kayak generasi milenial itu kan sifatnya lebih ke ya pekerja keras, terus kayak stoik juga ya, lumayan stoik juga ya milenial. Jadi kayak ya udahlah gitu, daripada gua nggak ada kerjaan, gua kerjain aja gitu kan. Kalau misalkan Gen Z sih yang gue lihat sih Lebih, kalau yang gue lihat sih agak lebih malas sih. bukan lebih males. Jadi tuh dia tuh kalau gue ya, sebagai gue sebagai Gen Z ya, gue itu bukan males, lebih ke menunda-nunda. Nah itu mungkin salah satu sifat buruk dari Gen Z. Iya. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau misalkan milenial itu kan, ya kita kan tahu kan, milenial itu ada di saat yang boomer juga udah nggak ada ya. Sebelum milenial apa sih kita sebutnya? Sebelum milenial. Itu generasi pas masih berperang kan, bisa sebutnya kan? Sebenarnya kalau berperang itu bukan boomer perang. Boomer perang. Setelah boomer itu baru kalau nggak salah inget Gen X. Iya Gen X ya? Iya. Habis Gen X
baru milenial. Enggak dong, ada Gen Y itu apa? Y itu milenial setahu gua. Y itu malah milenial. Iya, ini apa? Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong ya. Ya, jadi setahu gua Gen Y itu, Gen Y itu tuh milenial. Tapi kalau misalkan menurut kalian itu bukan, boleh tulis kolom komentar. Amin. Kolom komentar ya guys. Jadi gini, kalau menurut gue ya gara-gara ini contoh ya, maksudnya di setiap generasi kan ada yang namanya baik dan buruknya ya. Betul. Kita nggak bisa pungkirin gitu loh. Ya, maksudnya dari bapak ke anak, dari kakek ke anak terus ke cucu lah kan. Iya, Ya, betul. misalkan kakek gue aja kan mantan prajurit perang. Ah, Terus ketemu bapak gue yang dimana dia notabene dia anak seorang prajurit, kita misalnya ngomong kayak gitu, ya dia pasti dikasih pelajaran yang berbeda lagi. Habis itu gue sebagai anaknya lagi, pelajaran yang berbeda lagi gitu. betul. Cuman karena gue juga punya kakak yang memang milenial, jadi gue kakek gue boomer, bapak gue itu berarti generasi X. Kakak gue yang pertama itu milenial, berarti gue Gen Z-nya. Gen Y dong. Ya Gen Y. Bentar. Gen X dong, XYZ. Oh iya, XYZ ya, X. Ya, X. jadi Iya, X. bapak gua kan generasi X berarti kan disebutnya kan. Y itu kan berarti kan si milenial ini. Ya memang sebenarnya campur aduk sih. Cuman kalau untuk Gen Z itu banyak yang nggak disukain sama kantor itu ya relate juga sebenarnya. Iya, iya. Cuman kalau untuk menurut gua nggak relate itu juga ada beberapa hal. Apa tuh? Ya gua masih lengkap gitu loh. Jadi dari kakek gua kan juga ada yang generasi boomer. Iya, yang boomer. boomer banget gitu. Baby boomer gitu sebutnya. Baby boomer atau boomer sih? Baby boomer itu lengkap ya sih? Baby boomer lengkap Iya, ya? kalau kita tuh biasanya nyebutnya boomer aja gitu. Terus habis itu bapak gua yang memang generasi X, kakak gua masih generasi milenial. Terus di gua Gen Z. Jadi Iya, gua sama iya. kakak gua aja beda 13 tahun kan. Kakak lu yang mana nih? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Oh, Yang yang kedua pertama. juga sama Oh. kan masih milenial. Oh iya, yang kedua juga masih milenial ya. Iya, iya, iya. Jadi ya gua masih 90-an gengs. Jadi ya mungkin gara-gara itu akhirnya ya mungkin gue dibilang Gen Z banget juga enggak. Cuma Iya. kalau untuk topiknya kenapa Gen Z itu banyak nggak disukain sama kantor, ya karena kita tuh terlalu baik nunda-nunda sih, itu tuh salah satu hal yang paling benar tuh. Iya, jadi yang gue tahu ya, jadi Gen Z itu sebenarnya bukan males, banyakan ngeluh dan nunda-nunda. Jadi itu lu kasih kerjaan nih ke dia, lu kasih kerjaan, tapi dia kayak elah, kerjaan yang tadi aja belum kelar, ini udah masuk lagi nih kerjaan lagi. Tapi itu bakal tetap dikerjain guys. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mau ngerekrut Gen Z itu tenang aja, walaupun mereka banyakan ngeluh dan nunda-nunda, itu pasti dikerjain, tetap bakal dikerjain. Karena ya gue sebagai Gen Z juga, gue ngerasa sih apapun itu bakal gue selesaikan gitu, karena itu udah tanggung jawab gue gitu. Tapi ada juga sih selain menunda-nunda, memang ya kadang-kadang Gen Z itu memang lebih malas. Misalkan contohnya ya lu dari tahun 2000-an ke atas sama 90 sampai 99 contohan. Yang misalkan gue waktu itu pernah ada pengalaman di mana teman gue aja dia itu sudah punya feeling di mana aduh gue kalau nambah kerjaan lagi di sini kayaknya gue nggak kuat gitu loh. Jadi mentalitinya tuh sumpah lembek, memang lembek sih kalau gue bisa bilang agak lembek. Gen Z itu emang agak lembek gara-gara mentalitinya tuh dia nggak mau untuk berjuang untuk diri dia sendiri. Nah teman gue ini pernah, ini disclaimer aja ya, memang pernah resign dari kantor yang gue yang kemarin juga. Oke. Ya dan gue juga udah resign gitu loh. Terus cuman nggak nyampe 2 bulan dia balik lagi ke kantor gue. Emang Gen Z itu lebih suka leludah sendiri emang. Selain lalu sendiri, misalnya gini loh, kita kan punya pikiran di mana anjing gue pengen dapat pengalaman yang baru nih. Iya, iya. Even itu sales to sales. Jadi kayak sales pabrik tuh sales waktu itu dia ke agrikultur. Jadi Oke. emang anak ini tuh kuliah di agrikultur lah. Jadi pas dia pindah ke agrikultur ternyata, wih anjing gak enak dulu gitu. Pas dia bilang gak enak, dia dalam waktu 2 bulan, bayangin ya. Dalam waktu 2 bulan dalam waktu 2 bulan dia balik lagi ke kantor gue. Dan itu sumpah, itu dicak-cakin satu kantor nih. Itu the real Gen The Z. real Gen Z. Neleludah diri sendiri, neleludah sendiri itu bukti nyata. Iya, itu bunyinya. Jadi kalau misalkan Gen Z itu terlalu banyak berandai-andai sih Iya. juga ya. Jadi dia sebelum berjuang dan berperang, dia belum tahu outputnya gimana. Terus dia mau nyobain hal yang lain lagi. Nah itu tuh salah satu sifat paling buruknya dari seorang Gen Z tuh anjing. Iya, Itu yang gue lihat ya anjir. Saking kreatifnya otak Gen Z itu kan, kalau otak Gen Z itu katanya kan kreatif ya. Kreatif banget, saking kreatifnya tuh ya itu yang dilakukan. Jadi kalau dibilang ada banyak perusahaan yang suka, ya dalam perusahaan gue aja yang ibaratnya notabene gue maksudnya kerja pernah di pabrik kan. Jadi emang di dunia profesional pabrik itu ada yang Gen Z-nya kayak gitu.
Ya, lu sebagai atasan gimana deh? Misalkan tiba-tiba gue resign nih dari perusahaan lu. Terus ibaratnya, ya dalam notabene lu resign itu berarti lu ngeludahin perusahaannya cuy. Ya nggak sih, kasarannya kayak gitu lah. Enggak, ini gue nggak dapet nih, maksudnya gimana tuh ngeludahin kan? Kayak Ya. misalnya gini, itu kan ada kontrak gitu loh, tapi kontraknya tuh kayak Oh, itu masih dalam kontrak? masih dalam kontrak bro. Oh. Resign itu kan Enggak kan ada karyawan yang kontrak, ada karyawan lepas, Ada karyawan sama ada tetap. full time kan? Tetap dong. Ah iya tetap, karyawan tetap. Jadi dia ini masih di level kontrak, belum tetap. Gue juga kontrak. Ah. Terus ya lu bayangin dari kontrak tiba-tiba lu minta resign, habis minta resign dan lu minta balik lagi. Lu sebagai atasan gimana? Itu udah salah Iya satu sih. problem nggak sih? Satu problem yang Iya lucu sih. anjir. Ini gua nggak pernah situ ya? Hah? Ini gua nggak pernah situ. Nggak pernah, Ini nggak lucu pernah. kan? Nah jadi kalau gue lihatnya kan kayak ini bocah lebih milih perusahaan lain dibanding perusahaan kita, gitu Enggak, kan? lebih tepatnya dia ngerasa kalau misalkan jadi sales pabrik itu berat. Oh. Akhirnya dia nyobain iya. sales di tempat lain. Karena dia ngerasa, oh anjing kuliah gue agrikultur. Habis kuliah gue agrikultur, ya kenapa gue gak nyoba di agrikultur? Oh dia gitu. kuliah di agrikultur, makanya dia pengen coba balik, banting setir untuk balik ke karir path dia yang awalnya itu, gitu ya. Itu jadinya akhirnya jangan jadi bumerang bagi dia. Ah. Dan dia aja ngomong, gila gue gak enak banget. Ternyata gue pas di agrikultur itu anjir. Itu salah satu contoh yang bisa gue kasih lah. Iya. Kenapa perusahaan itu kadang-kadang gak suka sama gengsi. Dan itu banyak loh gengs. Sudah, itu banyak banget loh kayak gitu. Iya, contohnya gue juga ada cerita. Jadi dulu itu cewek gue, ini for real cewek gue, itu kan kerja di perusahaan logistik di daerah Kapuk kalau nggak salah inget di daerah Kapuk. Nah dia itu resign dan pindah ke tempat baru karena alasan salah satunya itu jauh. Jadi dari rumah dia ke Kapuk itu lumayan jauh, ada sekitar 20 kiloan lebih dan itu macet. Kalian tahu sendiri kan Jakarta kayak gimana. Itu macet banget. Nah, jadi dia kayak capek. Nah, ini juga sifat gengsi sih sebenarnya. Dia capek, dia merasa capek karena kantornya itu terlalu jauh dan dia cari yang lebih dekat. Nah, waktu itu tuh dia dapat perusahaan distributor elektronik di daerah Mangga 2. Mangga 2, kalau nggak salah di daerah Mangga 2. Daerah macet juga sih. Iya, cuman kan lebih dekat dari rumah cewek gua. Emang lebih dekat dari rumah cewek gua, dari rumah cewek gua ke Mangga 2 itu lebih dekat lah pokoknya. Sekitar masih belasan kilo lah dan macetnya juga masih ketakar gitu loh daripada ke Kapuk kan. Kapuk itu tuh banyak banget jalan kecil, guys. Jadi jalan kecilnya tuh banyak dan jalan kecil itu dilaluin semua orang yang mau ke Kapuk. jadi wajar aja macet dong. Nah, kalau misalkan dari rumah cewek gua ke Mangga 2 ini itu masih better lah, masih ketaker lah. Jadi masih walaupun macet juga, cuman nggak macet-macet amat dan nggak begitu jauh. Oke lah dia masuk ke situ. Dan ternyata lebih parah daripada kantor sebelumnya. Jadi kantor sebelumnya itu selain jauh, itu yang gua lihat dari cerita-cerita dia itu lingkungannya itu kurang bagus. Kantor lamanya apa kantor baru? Kantor lamanya. Oke. Lingkungannya ini bukan berarti dari tempat kerja dia ya, tapi kayak orang-orangnya. Itu tuh kurang oke lah. Jadi dia mikirnya, gue daripada di sini gue coba cari tempat lain, dan dia dapat di situ. Dia coba masuk, ternyata lebih parah. Dan dia cuma bertahan probation. Dan dia coba untuk kontak perusahaan lama dia, dan itu dia nggak terima juga. Jadi kayak perusahaan logistik yang kemarin itu nggak mau terima yang udah keluar. Jadi mereka mau yang baru terus. Itu salah satu contoh nyatanya. Ya tapi emang ya jarang sih ada perusahaan yang mau nerima balik lagi. Iya. Jarang. Iya betul. Ya ibaratnya lu udah melukai hati lah. Jadi kayak gitulah. Ya kalau misalkan mantan balik lagi kayak gimana gitu lah. Iya sih. Kayaknya sama jadi aja kayak mantan balik lagi Ya, nih bang. itu kan Kayaknya ibaratnya ada sama luka aja yang dong. belum sembuh nih. Ayo next topic. Oke. Tapi itu sama loh. Jadi kan terlalu banyak berandai-andai padahal outputnya belum kelihatan gitu. Iya sih. Jadi akhirnya lu kayaknya lebih enak di sana deh gitu-gitu. Ternyata jauh lebih haram. itu Iya. yang paling gue tahu, yang paling gue suka tuh anjir. Jadi kalau orang udah kena Jadi kayak udah enak loh sama gue,
lu malah pergi. Saran gue ya, kalau misalkan di perusahaan itu lebih better 2 tahun lah. Ya, 2 tahun itu udah lumayan standar lah Iya, untuk. 2 tahun itu udah Jadi oke banget. di saat kalian pindah ke perusahaan baru itu kalian nggak pas dilihat CV-nya tuh nggak kayak ini orang kayak kutu loncat banget gitu loh. Dan Jadi itu yang paling susah untuk CV orang Gen Z sekarang. iya, dan dunia profesional itu nyarinya tuh pasti pengalaman di atas 2 tahun. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu, kalau misalkan kalian fresh graduate itu bertahan selama 2 tahun ya yang gue tahu ya. Jadi kalau misalkan Bener, ini itu bener. ini fun fact dulu ya, fun fact dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada ngelihat CV apa CV lagi lowongan pekerjaan yang bilangnya Fresh kayak minimal pengalaman 2 tahun itu fresh graduate bisa masuk. Jadi kalian bisa coba masuk. Itu karena si apa namanya? Nama fresh graduate di kita itu tuh bertahan selama 2 tahun setelah kita wisuda. Jadi kalau misalkan wisuda kita hari ini, ya masih bertahan sampai 2 tahun kemudian gitu. Nama fresh graduate itu. Lu baru tau juga jangan? Enggak, gue udah tahu kalau itu. Gue knowledgeable anjir. Ntar lu import lu ada. Oke, yang itu kita kata aja ya. Oke. Itu fun fact dari gua. Jadi Itu jangan di-cut, itu bloopers dan disclaimer. Oh shit. So, oke. Jadi ini yang kita bongkar sedikit-sedikit juga, oke. Kita ke topik yang kedua. Ya, topik kedua itu stop scrolling, do something. Nah, Gen Z itu kan sangat-sangat melek sama teknologi ya. Jadi, di saat kalian melek teknologi, kalian tuh terkadang suka berlebihan. Berlebihannya di mana? Kalian itu biasanya scrolling, awalnya lagi ngerjain sesuatu, terus kayak, istirahat sebentar deh scrolling. Skornya lebih Tiba-tiba lama. udah mau tidur. Tiba-tiba kalian lagi kerjain apa gitu, misalkan ngelanjutin kerjaan di kantor yang belum kelar, kalian sampai rumah jam 7, terus mikir kerjain dulu deh bentar. Tapi kayaknya kayak capek deh, udahlah scrolling dulu bentar. Tiba-tiba udah jam 10. Tapi scrolling tuh enak loh. Emang Gua enak bisa banget. yakin, Dan gue juga sering terjebak di situ. Ini kayak lagi ngasih tahu diri sendiri sih. Lagi bercermin nih. Lu ngomong ke diri lu sendiri kalau misalkan stop scrolling, do something. Itu alasannya kenapa gue cuma punya IG. Oh, lu gak punya TikTok ya? Gue gak punya TikTok. Karena gue tahu kalau misalkan tiba-tiba ada TikTok gitu, kalau misalkan ada IG, TikTok gitu kan, terus gue punya YouTube dan gue bisa nonton YouTube Short di situ. YouTube Short, Instagram Reels, Iya. TikTok. Wah, Kayak- itu brain rot anjir. Makanya alasannya kenapa gue gak punya TikTok dari dulu, dari awal TikTok ada sampai sekarang ya gara-gara gue aja sama IG aja kadang-kadang masih terpaku, even cuman setengah jam. Gue kira lu gak punya TikTok itu gara-gara idealisme. Gue nggak mau punya TikTok, pokoknya sampai kapanpun gue nggak mau punya TikTok. Karena waktu itu kan zaman dulu itu TikTok itu sebuah platform yang menurut kita alay. Iya, memang itu benar. Tapi bukan itu. Alasannya karena dia itu brain rooting. Iya. Jadi kalau misalkan lu punya IG, kalau lu udah puas IG, misalkan bosen ya sama IG. Terus kalau lu punya TikTok, Anjir, itu udah gua lagi. kemungkinan besar lu akan buka TikToknya. Itu gua lagi. Nah iya, jadi kalau misalkan mau ya lu, ya boleh lah. Kita udah brain root di IG gitu loh. Terus ya udah di IG aja. Anjir, Nah itu gua makanya lagi. stop scrolling into something itu bagus banget tuh ya buat sekarang ya. Gitu ya. Karena ya gue cuma punya IG. Jadi memang, dan IG pun kadang-kadang kalau udah habis dari IG, gue pasti ke YouTube. Iya. Nah, lu bayangin kalau misalkan gue punya 3. Udah IG, YouTube, abis YouTube gue bilang, TikTok kayaknya seru nih. Nah. Itu Iya, jadinya lebih. itu yang sering gue lakukan. Nah. Jadi kalau gue lagi Ini masih Gen Z banget. Jadi kalau gue tuh, makanya gue bilang gue gak begitu relate sama Gen Z. Karena ini salah satu alasannya. soalnya dia 99 bro, gue 2000. Walaupun dia 99 akhir ya, 99 akhir gue 2000. Tapi 2000 gue 2000 pertengahan, jadi udah masuk Gen Z banget gitu loh. Walaupun masih di perbatasan ya. Jadi lucu gitu. Alasannya kenapa gue gak punya TikTok ya gara-gara brain root. Iya. Gue pasti bakal terlalu lama megangin handphone. Iya, jadi gue tuh sering banget gue megang HP. Kayak misalkan gue pulang dari sini nih, biasanya tuh gue ada kerjaan ngedit. Nah, gue itu bakal gue tunda-tunda karena gue buka scrolling TikTok dulu, terus kayak bosen. Iya, Gue pindah. Kayak gue kemarin kan ngomong, Ahok kan emang ngedit, terus scrolling mulu gitu. Gue pindah ke Instagram, tapi kalau kemarin itu kan gue lagi nungguin transfer file.
Gue lagi nungguin transfer file, bukan gara-gara scrolling. Nah, gue udah tahu itu. Ujung-ujungnya kalau gue nggak ngomong kayak gitu, itu transfer file juga udah ada. Lu masih scrolling lah, yakin gue. Itu namanya stop scrolling, do something. Kadang-kadang tuh harus mikir gitu loh, daripada scrolling lebih baik tuh ada di otak lu, anjir gue harus ngelakuin sesuatu. Daripada ngelakuin sesuatu, anjing gue harus nyiptain sesuatu. Nah itu lebih bagus. Nyiptain sesuatu ya. Iya, jadi caranya untuk ngelawan itu tuh pas lu lagi scrolling, terus lu lihat kan, anjing di mereka aja nyiptain dan kita nonton. Iya. Ya kenapa kita juga nggak bisa nyiptain gitu loh. Lebih baik daripada scrolling 5-10 video terus lu bilang aja gue harus nyiptain sesuatu. Atau Iya. jangan ngelakuin sesuatu sih, nyiptain itu jauh lebih tiba-tiba ngebakar ini lo, ngebakar Iya sih. rasa pengen lu tuh kebakar langsung. Jadi aduh gue kayak gini doang gitu loh, jadi gue pengennya nyiptain sesuatu gitu loh. Tapi apa yang udah lu buat selama ini? Kan lu tahu apa yang udah gue buat itu nanti ya, itu disclaimer juga, itu belum ke publish ya anjir. Nggak kepancing guys. Nanti ya, itu nanti aja gitu loh. Cuman ya sih adalah platform ya emang gue bikin sesuatu juga sih. Nggak kepancing ternyata guys. Gue udah mau coba pancing gitu untuk dia buka guys. Kan banyak. Ini sebenarnya gue tinggal panggil aja, ini kawan ketiga kita belum ada ya. Gue dari tadi nungguin kawan ketiga kita masuk di dan cuman belum ada tuh. Dia belum ada. Nang aja tuh. Itu salah satu penciptaannya kan. Iya, salah satu penciptaannya. Jadi kita, ya salah satu penciptaannya juga ini, Nah. studio ini. Ini adalah salah satu bukti nyata dari stop scrolling. Apa? Do something. Do Lu tau something. nggak? Lu tuh kayak kebanyakan ini ya. Apa namanya? Bersilat. Lu kurang bersilat lidah ya gue loh. Silat lidahnya apa nih? Gue udah Iya. konotasinya negatif nih. Enggak, maksudnya. Jadi lu kebelibet mulu gitu, kurang silat lidah. Tahu yang ceweknya. Wih, Iya, wih, rusak. Saya Ahong ya. Gak. Tolong ya. Gue itu emang suka, gue tuh suka gagap tiba-tiba. Gue suka gagap tiba-tiba dan gue suka sering belibet. Kalau katanya sih gue pernah nyari tahu juga kan kenapa gue bisa kayak gini. Ternyata Gara-gara Genzi lagi. hah? Gara-gara Genzi. Bukan dong. Bukan deh. Bukan dong. Apa nih bau Genzi? Itu tuh ya kan pembahas kita Genzi kan, siapa tahu kan. Ya lu Genzi gak kayak gua. Ya kan karena gua memang dilatih kayak militer anjing. Jadi kalau menurut artikel yang pernah gue baca, gue lupa artikel dari mana, apa judulnya gue lupa. Pokoknya gue cari tahu kenapa orang itu bisa ngomongnya belibet dan suka gagap gitu ya. Itu karena salah satu alasannya tuh karena zaman kecil kalau cerita suka nggak didengerin. Masa sih? Iya. Lu kasihan banget berarti ya. Wah kacau men. Lu kasihan banget deh, maksudnya lu cerita gak dengerin nih, ya soalnya lu jokesnya bapak-bapak banget sih anjir, males gue juga dengerin. Kesel juga rasanya anjir, ini mau dengerin gimana anjir. Jadi dulu itu ya lu tau lah kalau anak kecil bercerita kayak gimana kan, berapi-api. Contohin. Dan hah? Contohin. Aduh, gue udah gede lagi, gue gak bisa contohin. Contohin. Gue gak bisa contohin. lu gila. Bapak aku ini gitu. Ya pokoknya Bapak aku baru nangkep semut nih gitu, gak gitu. enggak dong. Enggak gitu ya? Enggak dong anjir. Papa, cacing ditanam mirip ku pak gitu. Ih, goblok. Sensor. Sensor ya. Tolong disensor kalau gitu ya. Ini judulnya nyapain editor ya, guys. Jadi kadang-kadang anak kecil gitu kan. Iya, anak kecil itu kan suka Buka-buka di Enggak dong. enggak ya. Itu terlalu brutal anjir. Ini warnanya. Aduh. Ditanam ini. Jadi dulu itu gua ya lu balik lagi ke topik tadi ya. Lu tau lah kalau misalkan anak kecil itu kan kalau cerita itu suka berapi-api. Terus ya yang menurut orang dewasa itu nggak jelas ceritanya. imajinasi ketinggian lah. Iya, Ya, tapi ceritanya kan emang nggak anak kecil jelas. kayak gitu. Nah, zaman dulu bokap, nyokap dan kakak-kakak gua kalau misalkan gua cerita, mereka cuman kayak misalkan sambil main HP ya. Iya. Kasian banget, Oh. Oke. Anjing, Terus kasian gua banget. kayak oh, apa bener ya gara-gara itu ya gue jadi belibet dan gagap anjir. Gue juga gue masih ini sih kayak apa namanya? Tebak-tebakan aja. Apa emang guanya kan ada juga kalau nggak salah tuh ada juga sindrom yang lu di kepala nih, misalkan lu mau ngomong papa makan sayur. Di kepala lu udah papa makan sayur tapi mulut lu masih papa makan. Ngerti nggak lu? Jadi otak lu lebih cepat daripada mulut. Gue jenius sih lo nyeri enggak? Lu mau nggak pakai sendal sih main gue lempar aja. Kasian banget ya. Daripada lu hidup di zaman perang,
Kecil-kecil bukannya cerita langsung dikasih granat anjing. Itu kalau zaman perang ada namanya silent generation. Ya mau cerita gimana anjir, bapaknya mati, mami ketembak. Ya enggak Nggak ikutan ya. Ini terlalu dark anjir. Terima. Wah, tim songong. Anjir sih. Baik, ini ya langsung ya, anjing terdown poin langsung dapat banget ya, yang keterdown gitu ya. Jadi, ya gitulah. Jadi kenapa gue bisa ya nggak cuman gue doang lah, ada juga teman-teman gue. Tapi katanya terapi untuk gagap itu salah satunya berpuisi. Mau belajar dari gue? Nggak usah. Oh, Jadi ada teman kantor gue dulu. Kamu yang lihat ini, kamu masih ingatkan visiku? Anjir, enggak. Lu belajar visi aja. Apa? Gimana kita buka-bukaan kertas ini kan lebih lucu ya, jadi ini masih prolog loh, Nyet. Ini kita belum episode 1, belum episode 2 gitu anjir. Jadi Prolog aja udah chaos anjir. Jadi balik lagi ke topik ya. Jadi ada teman kantor gue yang sebelum gue kerja di tempat sekarang, itu tuh dia gagap. Dan dia itu udah lumayan ya umur kepala 3 lah. Gue kenal deket sama dia. Dia itu gagap, ngomongnya nggak lancar lah. Jadi tapi kalau misalkan gagapnya parah itu tuh cuma di situasi tertentu doang. Kalau misalkan lagi ngobrol kayak gini kayak kita lagi ngobrol gini tuh dia nggak gitu gagap. Lu pernah kebayang nggak sih kalau orang gagap ciuman gitu? Jadi dia itu dulunya dia itu tuh parah banget gagapnya, benar-benar parah banget. Jadi di di setiap saat itu dia gagap. Terus guru bahasa Indonesia dia waktu SD itu bilang, lu daripada lu gagap terus gini, mending lu coba latihan puisi. Dan dia latihan puisi sampai dia menang kejuaraan di mana-mana. Bagus sih. Iya, jadi pas dia puisi itu, dia itu melatih si gagapnya itu biar dia nggak gagap lagi, dan akhirnya sembuh. Tapi dia juga waktu itu gua tanya, tapi kok lu sekarang masih gagap sih mas? Dia bilang gini, gue juga nggak tahu kenapa belakangan kok makin parah. Tapi gagap itu ada beberapa, kalau dalam otak itu elektronnya nggak nyampe memang. Jadi kalau itu ya gue kebanyakan baca sih sebenarnya sih. Jadi ya gue tahu kenapa bisa gagap ya gara-gara elektron di otaknya itu tidak nyampe tuh di bagian depan sini. Oke. Itu secara biologisnya ya. Biologisnya kayak gitu. Ya balik lagi. Correct me if I'm wrong gitu. Cuman kan gue bukan dokter ya. Gue adalah seorang sales gitu kan. Bisa marketing aja nggak? Jangan sales. Oh ya, gue bisa marketing, tapi gue sebenarnya anak keuangan gitu. Ini lucu juga ya. Sekali banyak gitu. Kalau lu mau tahu, gue sekarang ini anak kreatif nih. Tapi anak kreatif dari HR manager. Lu bayangin tuh. Ini juga salah satu sifat Gen Z ya. Suka karirnya itu melenceng dari jurusan. Tapi orang zaman dulu melenceng loh. Emang iya, Pak? Iya aja. Tapi kalau dunia profesional biasanya enggak sih. Tapi ya lucu aja gitu kan, HR ke kreatif itu nggak nyampe gitu sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi gue bisa nyambungin guys. Gue bisa nyambungin. Gue bisa nyambungin. Jadi selama 3,5 tahun gue kuliah, gue mau sombongin itu dong. Gue kuliah 3,5 tahun. Orang-orang lain 4 semester, 4 tahun, gue 3,5. Jadi selama 3,5 tahun itu gue kuliah, itu gue full berteater. Itu kreatif dong. Jadi sebenarnya pelampiasan pas masa-masa kecil deh gue. Ya, bacot. jadi ini orang bangke mas. Iya gak sih? Gue emang dari kecil tuh suka bikin cerita. Gitu, pelampiasan. Pelampiasan gara-gara dulu gak bisa cerita, sekarang bisa cerita ya. Kan bangke lu. Ternyata anak teater gitu. Enggak. Itu jadi pembahasan kita yang lain aja. Boleh banget tuh anak teater. Jadi gue selama 3,5 tahun itu gue isinya berteater. Gue tuh kuliah. Jadi gue tagline gue itu waktu kuliah itu adalah teater dulu baru kuliah. Bukan kuliah dulu baru teater. Jadi gue tuh full selama 3,5 tahun itu gue berteater. Dan untungnya ada COVID. Aduh. Bubi masih Untungnya ada COVID. Kan pas COVID itu kuliah di rumah kan.
itu gue full Oh, nyontek. gue pikir gue full cerita lagi sama bapak, sama cici, sama mbak gue. Wah bangke banget nih orang anjir. Bangke banget nih orang. Gak lu, tapi Gue sedih, gue udah mulai baper. Bagi ini dong, bagi jas hujan. Jangan. Itu lu ke teater itu stop scrolling do something nggak ya? Kala itu sih gue belum scrolling ya, karena kan TikTok belum booming banget. Dan waktu itu gue masih stay di idealis gue untuk nggak buka TikTok sih, nggak download TikTok. Sampai akhirnya gue pacaran sama cewek gue suka TikTok. Terus dia bilang, apa download lah biar bisa sharing TikTok, apa namanya, share konten TikTok gitu loh. Jadi oper-operan konten TikTok gitu. Terus ya udahlah, gue kayak download lah, cobain download TikTok, dan ternyata seru juga ya. Berujung ke Brain routing. start scrolling, don't do something. Stop scrolling do something. Salah satu contohnya itu ya lu bisa bikin usaha sebenarnya kan. Ya. Dari situ. Cuma ini salah satu problemnya lagi. Apa? Please Gen Z, kalau misalkan lu bikin usaha itu stop sampai coming soon doang. Nah itu. Ah! Jadi balik lagi ya. Kalau misalkan lu stop scrolling terus do something, lu bikin usaha. Iya, betul. Usaha. Ya, pas lu udah bikin usaha kan imajinasinya banyak tuh. Terus pikirannya banyak gitu. Nah, lu jangan balik lagi ke scrolling gitu loh. Iya. Lu do something-nya gitu. Nah, itu makanya please banget deh kalau Gen Z itu bikin usaha, jangan sampai coming soon doang. Iya, gitu. jadi gue juga gue juga pernah kayak gitu kan. Gue kan tuh lu udah berapa Gen Z. kali, gue udah berapa kali tuh bikin perusahaan. Jadi bikin usaha. Jadi tuh gue karena gue Gen Z banget ya, anjay Gen Z banget. Gue tahu, gue inget banget usaha lu. Hah? Tapi kan jadi pembelajaran. Iya, jadi pembelajaran. Setidaknya Cuman baru udah buka seminggu lah ya nggak sih? oh shit. Jadi zaman dulu itu jadi kan Gen Z itu yang gue tahu itu lebih suka lebih suka buka usaha, berbisnis daripada bekerja sama orang. Nah itu gue banget. Jadi gue tuh sebenarnya lebih suka buka bisnis sendiri daripada bekerja sama orang lain gitu kan. Nah di saat waktu gue kuliah itu, saat gue kuliah sampai gue kerja itu ada beberapa ide usaha yang cuman sampai coming soon doang. Dan itu gue yakin nggak cuman gue doang, pasti kalian juga banyak kayak gitu. Jadi buka usaha, kalian buka, misalkan kan Gen Z itu aktif banget bersosial media. Jadi di saat lu punya ide untuk buka usaha, yang pertama kali lu bikin adalah sosial media duluan. Sosial media duluan, karena sosial media itu paling gampang dibuat. Nah, habis sosial media duluan, terus Email dulu deh. Pertama tuh pasti email dulu, bikin email dulu, terus baru bikin sosial media, entah itu TikTok, Instagram, entah itu Facebooknya. Nah, gue udah sampai di tahap buka sosial medianya. Dan itu ada, kalau nggak salah ada tiga model usaha. Semuanya cuma sampai coming soon. Semuanya cuma sampai coming soon. Untung yang ini nggak ya? Yang ini nggak. Untung yang ini nggak ya? Yang ini nggak. Dorongannya kuat sih. Soalnya dorongannya kuat gitu. Karena yang di sekarang ini lumayan satset sih orang-orangnya. Jadi gue suka. Memang harus Iya. dong. Nah itu yang salah satunya, jangan sampai coming soon itu ya. Kalau misalkan lu memang punya pikiran, ya gimana pun caranya supaya pikiran lu terjadi. Iya. Dan itu pelajaran yang gue ambil dari pabrik gue kemarin sebenarnya. Jadi pabrik gue kemarin kan emang pabrik Cina gitu loh. Gue kasih tahu emang orang Cina tuh ulet banget. Oke. Ulet banget. Gua Jadi, tahu. Mereka itu kalau punya pikiran sesuatu dan sebisa mungkin mereka lakuin tuh pikirannya mereka. Nah akhirnya mungkin itu juga ngebentuk buat jadi kayak gini. Iya, Soalnya sebelum itu pun juga gue sempat buka-buka usaha. Nah gue tuh pengen coba berjuangin dulu sampai itu gak bisa gue perjuangin terus gue tutup. Dan biar mereka kayak gitu, lebih senang kayak gitu. Nah itu memang akhirnya ngebentuk kayak gini. Terus gue kerja di perusahaan pabrik Cina yang akhirnya bentuk lagi jadi kayak gini. Dan ya akhirnya jadi kayak gini. Iya, Cina itu emang keren banget sih. Parah. Orang-orang Cina itu sangat-sangat pekerja keras. Kita orang Indonesia nggak bisa deh. Di Cina itu pekerjanya itu biasanya disebut ada sebutannya hustle culture. Jadi hustle culture itu gue nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak ya. Jadi kerjanya itu dari jam 9 sampai jam 9 lagi selama 6 hari. Disebutnya 996. Oh itu gue malah baru denger. Lu baru denger? Baru denger. Hustle Cuman culture. emang mereka tuh kalau kerja itu lucu gitu loh. Ya. Gue lucu ya sebenarnya. Jadi gue kalau di kantor itu kayak kan gue masuk jam 8 ya.
Cuman kan bisa telat lah, jadi gue biasanya itu masuk jam 8:30 gitu. Cuman gue nggak bikin suka telat, akhirnya gue jam 8-in lagi. Iya, oke. Kecuali kalau misalkan bener-bener udah capek banget nih, karena gue biasanya kerja itu, ya kalau di pabrik kita nggak ada hitungan waktu soalnya. Maksudnya nggak ada hitungan waktu? Nggak ada hitungan waktu. Jadi lu jam 5, misalkan lu masuk jam 8 atau jam 9, lu balik jam 5 gitu? Enggak. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi udah pasti lembur? Udah pasti lembur jam Tapi 7. ada uangnya nggak? Oke, Mau aja udah tahu kan di lanjutin. Cina. Ya kita nggak bisa ngomong kalau gitu. Gak, tapi ini bukan rasis ya. Bukan rasis, bukan rasis. Ya, kayak ngomong juga Cina soalnya. Cindo tapi itu kan. Ya dibilang mau nggak mau lah. Jadi namanya totalitas ya. Kalau misalkan kita kerja kan harus totalitas ya. Iya. Jadi jangan jadi gengsi-gengsi banget deh. Ya, Iya, kita harus iya, totalitas iya. dalam bekerja anjir ya. Kalau di pabrik itu ya tatanannya keras. Ini kalau lu nggak kuat ya balik lagi. Pikiran-pikiran lu yang kemarin itu ya gengsinya lagi itu kan. Iya, benar-benar. Gue gak kuat nih gini-gini. Ya lu jangan mikir kayak gitu, makanya lebih baik gue dikuatin. Nah akhirnya gue lucunya itu kalau gue masuk jam 8:30, padahal semalamnya gue baru pulang jam 10 atau jam 11 gitu kan. Itu si Cina itu tuh, orang China aslinya itu pasti masuk jam 9 jam 10. Tapi lu bayangin ya, mereka masuk jam 9 jam 10, posisinya kondisinya misalkan mereka habis mabuk gitu. Anjir. Tapi mereka masih kuat untuk kerja dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Itu keren ya. Oh, itu alasannya di Cina. Oh, Mereka bunuh dirinya tinggi ya. Gue tuh sampai bingung kadang-kadang gue mikir, lu tuh kerjain apa sih? Ini loh buat ini gitu loh. Bagus analisisnya. Maksudnya Iya. bagus, cuman etos kerja ya, tapi kadang-kadang yang gue ngerasa mereka memang kerjanya itu nggak ada kerjaan. Lebih tepatnya mereka mengerjakan hal yang tidak bisa, nggak usah dikerjain sebenarnya. Oh. Tapi etos kerjanya yang harus kita lihat. Iya, iya, iya. Etos kerjanya ngaco cuy. Work hard, play hard, udah pasti. Jadi- Mereka work hard banget, terus play hardnya naujubillah. Enggak, maksud gue mau nanya deh. Itu tadi lu bilang apa namanya? Mereka kerjain sesuatu yang bukan harusnya mereka kerjain, itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya terlalu banyak analisis yang belum terjadi lah. Contoh, mereka tuh kerjanya kan panjang. Misalnya gue bilang kan dari jam 9 sampai jam 9. Itu kan panjang banget. Tapi di depan laptop aja, nih lo ngerjain apa? Mungkin memang banyak Excel yang harus gue kerjain, ya iya. Tapi gue juga ngerjain itu gue selesai misalkan gitu. Cuman mereka itu lebih kemikirin kalau ini terjadi, gue harus ngapain. Kalau ini terjadi, itu ngapain. Dia masuk jam 10 sampai jam 9 malam. Iya, sering ya. Sering. Anjir, dan itu di depan komputer doang. Depan komputer. Kadang-kadang udah misalkan gini, kalau mereka apa namanya? Mereka jam 8 nih pulang. Mereka tidak pernah bisa pulang jam 5 atau jam 6. Tidak akan bisa. Anjir. Jadi jam 5 itu mereka break, habis itu mereka pasti balik lagi. Balik lagi jam 7 misalkan dia habis ngerokok gitu-gitu. Habis itu ya mereka kerja lagi. Anjir, kuat banget ya. Kuat banget. Terus apa namanya? Dari jam 8 tuh misalkan mereka udah keluar dari jam 8 nih, keluar cepet gitu loh. Mereka pasti udah ke klub tuh. Berarti, jadi gue juga pernah ngalamin kerja Sama perusahaan Cina. bukan sama perusahaan Cina. Kalau gue kerjanya selalu sama perusahaan Cindo. Oh, sama perusahaan Cina. Selalu sama perusahaan Cindo. Nah, tapi gue pernah kerja. Jadi kan gue dulu juga waktu kantor pertama gue itu gue kerja di perusahaan ekspor. Ekspornya ekspor buah-buahan. Nah, jadi waktu gue itu orang lapangannya. Gue kan gue tuh di gudang Nah, sebagai itu namanya gue kerja di gudangnya. Jadi gue tuh sebagai kalau bapaknya Ahok ya, astaga, kasihan sekali sebenarnya. nggak, ini bapak gue udah pasti nonton. Oh iya. Sorry maaf banget ya Jadi gue itu dulu itu nggak, dia mah rada idiot dia orang. Emang agak ngawur aja gitu. jadi gue itu salah satu tim QC-nya lah. Jadi gue yang ngecekin. Lu tuh apa sih? HR? Kreatif? Sekarang QC ya, jadi itu keren banget. Nggak, jadi gue kasih line-nya dulu ya. Jadi gue kuliah HR manager. HR manajemen, benar dong. Lu kan belum manajer. Iya, cuman kan profesinya HR manager nantinya kalau misalkan Mungkin masuk. fresh grade jadi manajer, getok lo ya. Nggak mungkin. Temen gue ada yang jadi GA manager lu. Baru masuk kerja. Lu tau nggak rasanya jadi GA manager? Apa? Lu nggak tahu kan? Nggak. Ya lu cobain ya. Ini kayaknya yang kerjanya di GA pasti relate nih sama omongan gue. Gak enak. Emang iya, Pak? Iya, makanya ibaratnya kayak lu masih baru aja terus bisa jadi kepala. Enggak, GA itu kan ngurusin kayak mejanya,
peralatan kerjanya. Iya, tapi hampir seluruhnya kan masih minta ke lu. Oh. Tahu bulat, bro. Tahu bulat. Oh, Dadakan. Lu kira bisa lu tiba-tiba beli ini dadakan itu lah. Iya sih. Masalah dari GA tuh di situ sebenarnya. Ah, Terus oke. tuh ya yang GA pasti relate sih sebenarnya. Oke. Gen Z ya, Gen Z nggak relate. Tapi mungkin GA-nya relate yang ibaratnya. Gak kayaknya lu ada pengalaman. Gue Gen Z banget. Ada pengalaman di GA ini gimana sih maksudnya? Apa kok lu bisa tahu? Ya, soalnya bukan. Gua pernah ya maksudnya ada teman kepala GA itu gue masuknya bareng sama dia waktu itu. Oh, teman. Teman bapak-bapak anjir. Oh, oke. Ngapain gue om anjir. Oke. Gimana sih? Jadi GA itu kurang enak ya? Lebih ke pusing banget aja. Ah. Ya kalau misalkan marketing sama sales tuh pusingnya beda, ya dia pasti juga beda. Iya. Cuman Kayak yang lucu aja kan, HR, manajemen, terus DJ kreatif. Enggak, sebelum DJ kreatif itu QC dulu. Nih, gua jelasin runtutannya dulu ya. Jadi gue itu kan kuliah di HR manager. Jurusannya HR manager. Terus gue lulus ini sebenarnya gue pengen coba nyari pekerjaan yang sesuai sama apa namanya kuliah gue, jurusan gue. Nah tapi, abang ini nggak sopan main HP. Nggak ngecek. Oh ngecek, oke. Ngecek berita. Ngecek berita. Oke. Jadi gue lulus itu kan sebenarnya gue pengen nyari kerjaan sesuai sama jurusan gue. Cuman ya gue nggak mau ribet-ribet lah. Ada abang gue yang nawarin kerja. Ya gue gas lah. Ordal bro. Fresh graduate, Enggak, dapat iya. ordal. Ya gue ambil lah. Gue realistis aja lah orangnya lah. Bukan. Daripada nih ya, HR manager itu walaupun HR staff itu tuh pasti orang-orang nyarinya dari psikolog, Memang. dari psikolog ya. Gue tahu. Iya, jadi Gak usah bukan. nanya lagi kenapa gue tahu ya. Iya, oke. Gue tahu. jadi gue tuh setiap kali gue nyari lowongan pekerjaan itu kebanyakan HR itu lowongannya tuh dari psikolog. Yang mereka cari itu dari psikolog. Jadi kayak istilahnya gue pokoknya nyari yang lulusan psikolog. Kalau misalkan lu lulusan HR manager, lu boleh apply. Tapi lu akan kalah sama yang psikolog gitu. Nah makanya gue kayak ya udahlah realistis aja, gue ngambil yang selain jurusan gue aja deh. Akhirnya abang gue nawarin kerja, ya udah gue ambil. Kerjanya di perusahaan tempat dia kerja itu tuh jadi QC, jadi tim QC-nya. Nah, gue tuh kerjanya kan gue di lapangan tuh di gudangnya itu di daerah Purwakarta sana. Nah, karena gue itu ekspor ke Cina, jadi kan gue itu kerjasama sama apa namanya kayak gudangnya gitu, gudang-gudang buahnya. Nah, yang punya buah ini nggak kerja sama kita doang dong, kan pasti ada customer dari yang lain kan. Nah, salah satu customer dia itu orang Cina yang langsung. Jadi orang Cina yang langsung datang ke Indonesia mau jatuhnya kan kalau mereka berarti impor ya, impor sendiri manggisnya. Oke. Nah, orang Cina ini kirimlah orang kayak pesuruhnya mereka lah. Jadi kayak tim QC-nya juga lah. Tim QC-nya ditaruh di gudang. Nah, orang Cina ini bisa selama 2 hari full Dia kerja. Jadi manggis itu tuh pas buahnya nyampe di gudang, itu tuh baru kita QC. Kita lihat mana yang bagus, mana yang jelek dibuang, yang nggak masuk ke quality standar quality kita buang gitu kan, kita keluarin. Nah itu dia kerja selama 2 hari, walaupun nggak jelas sih kerjanya ya. Gue jujur, gue ngerasain kerjanya mereka tuh si orang ini tuh kerjanya tuh kayak bukan gak jelas sih, sebenarnya jelas kerjanya itu ya mengusahakan untuk kualitas si manggis ini yang terbaik, tapi apa yang dia lakukan itu merusak sebenarnya. Apa yang dia lakukan itu merusak si manggisnya itu sendiri, karena dia tuh jadi manggis itu fun fact itu nggak boleh terlalu banyak dipegang tangan guys. Jadi dari pemetikan sampai sortir, terus baru dirapihin ke keranjang, langsung masukin ke Kontainer. Bukan. Lemari pendingin apa? Cold storage. Cold storage. Iya, langsung masukin ke cold storage karena Tapi manggis kan itu. dia nggak mungkin langsung masuk cold storage kecuali masuk kontainer dulu nggak? Ya nggak sih?
Enggak, dia masuk cold storage dulu untuk dikumpulin. Ya dikumpulin di mana? Cold storage. Ya kan ada kontainer ya kan ditaruh di cold Oh, storage. kontainer ini, gue kira kontainer gede. Bukan. Iya, keranjang kita bilangnya sih ya. Itu kontainer sebenarnya. Iya, kita bilangnya keranjang. Ya. Jadi dimasukin dirapiin Lucu ke, ya, kontainer gitu kan, kontainer apa? Gue bukan ngomongin kontainer 40 high cube, bukan gitu coy. Gue ngomongin kontainer makanan. Iya, jadi dimasukin disusun ke keranjang. Terus habis itu dimasukin ke cold storage. Nah, itu orang Cina, dia, gue nggak tahu ya, saking dia nggak percaya sama orang Indonesia kali ya, dia ngerapihin sendiri. Jadi itu tuh kayak udah dikerjain sama orang Indonesia nih, sama apa abang-abang sortir di sana, udah dirapihin sama mereka, udah disusun rapi, terus udah di packing, sama dia dibuka lagi satu persatu, dibuka lagi semuanya, hampir semuanya yang datang hari itu dibukain lagi. Si apa keranjang-keranjangnya, kan keranjangnya itu kan belum diikat, jadi masih bisa dibuka tutup. Itu dibukain lagi, disusun lagi sama dia acak-acak semuanya, jadi berantakan. Tapi hebatnya mereka itu bisa kerja 2 hari nggak tidur. Itu keren. Itu maksudnya etos kerjanya. Ya balik lagi kan yang gue omongin kan, etos kerjanya bagus. Iya, dan beda banget sama Gen Z. terbalik lah, berbanding terbalik lah. Enggak, gue yakin misalkan kayak ya memang Gen Z yang kerjanya di proyek atau di pabrik itu lebih punya etos kerja yang oke. Ya karena pabrik dan proyek itu tuh kerjanya nggak ada waktu memang. Iya. Soalnya kan kayak gue yakin banget lu yang kerja di proyek itu relate. Ya karena adek gue sendiri kan kerja di proyek. Iya. Kalau gue anak pabrik. Ya kita malam-malam aja tuh pasti diteleponin. Atau kadang-kadang disuruh langsung kayak, kau bisa nggak kesini dulu gitu. Karena kan pabrik itu kan 24 jam. Oh, pabrik dulu. Pabrik 24 jam. Jadi proyek dan pabrik itu sama-sama 24 jam ya. Oke. Kecuali ya kita ngomongnya pabrik-pabrik kayak pabrik tas. Itu enggak. Tapi Oke. kalau pabrik manufacturing rata-rata itu pasti 24 jam. Karena ada beberapa mesin yang tidak bisa mati. Kenapa nggak bisa mati? Karena nyalainnya itu butuh waktu 2-3 jam. Dan Shit. 2-3 jam itu kalau misalkan lu pakai analisis kayak produksinya berapa, itu ruginya nauzubillah. Itu bisa sampai kadang bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan dolar malahan. Itu ruginya. Ruginya. Kalau dimatiin. Kalau dimatiin. Jadi outputnya tidak ada. Jadi mesin kayak ini yang gua omongin ini kayak contohnya mesin molding lah. Nah, mesin molding itu tidak boleh mati. Berarti mereka harus ada shift dong. Shift, long shift namanya. Shiftnya itu long shift itu kadang-kadang mereka kerja 12 jam di gaji lembur atau 3 shift. Ganti-gantian. Masalah kayak gitu. Jadi Iya. rata-rata pabrik produksi itu kayak gini. Ini ada apa sih? Rambut ya? Ada cupang ya itu? Oh, bukan. Ada. Gue ngomongin cewek bro, sorry. Gue jomblo. Gak ini gue udah jomblo nih aja. Terus itu jomblo tapi selirnya banyak. Enggak ya? Wah, gila ya. Jangan memulai ya. Tetot itu jangan disensor ya. Yang kenal gue pasti tahu nih, ngomongan dia kadang-kadang bener gitu. Tapi enggak sekarang enggak ya. Oke. Dia udah mulai berubah, guys. Oke. Oh, gue ini serang sekarang ya. Sebalik lagi kita akan ngomongin kalau misalkan Gen Z mau bikin usaha itu jangan sampai coming soon. Betul. Jadi kalau belajar sama orang-orang China gitu. Jadi kalau misalkan kita memang punya pikiran pengen buka usaha, ya gimana caranya supaya pikiran lu itu jadi dan terjadi. Ya. Ya lo harus punya cara dong kayak, aduh gua pengen bikin studio nih. Ya contoh lah. Tada! Gue pengen bikin YouTube nih misalkan gitu. Nah, ini udah ada. Jadi ini udah ada. Ini tapi gue tau ya, ini bukan tada. Ini berprogres cuy. Iya. Lo kira ini kita gak berprogres gitu kan? Gak bisa tada dong. Iya. Selama 1 bulan terakhir ini kita yang bangun ini. Iya, jadi kalau misalkan memang punya ide itu bagus banget malahan. Ya, tapi jangan mentok di ide aja. Iya, jadi gini guys. Yang gua lihat dari Gen Z itu punya ide. Tapi idenya banyak banget. Iya, Idenya banyak banget bagus, dan bener. imajinasinya itu terlalu luas. Imajinasinya itu kayak bagus sebenarnya. Cuman kalian karena terlalu banyak ide dan imajinasinya sangat luas ini, kalian nggak terfokus. Jadi gimana bang? Gimana cara fokus? Ya lakuin. Lakuin satu. Jangan mau Fokusnya semuanya. satu. Iya, Fokusnya fokusnya satu. Jangan semuanya kalian lakuin. Iya, jadi kalau fokus satu
yang satu udah selesai baru lakuin yang lain. Iya, jadi itu, kayak- itu udah itu yang selalu kita lakuin sih berdua sebenarnya. Ya soalnya kadang-kadang kita berdua juga agak simpang ke track yang salah. Iya. Iya. Apalagi orang sebelah gue ini sangat buru-buru gitu loh. Iya, gue itu orangnya sangat-sangat terburu-buru guys. Jadi gue kayak misalkan gue mau beli kayak ini deh, gue mau beli lighting. Gue mau beli lighting tuh gue kayak udah langsung ayo beli sekarang gitu loh. Karena gue pengen kayak biar cepet gitu loh progresnya, biar kita tuh setiap hari tuh ada progres. Tapi ternyata nggak bagus. Nggak bagus. Bagusnya itu adalah jadi kayak pelan-pelan, santai. Jadi kita ulik lagi kayak Iya. contohnya kalau misalkan kita kayak kemarin kan kalau bilang kan ayo kita beli. Itu kan kita nggak bisa nge-press budget, bro. Iya. Iya, Jadi itu salah satu yang paling berasa nggak sih? iya, benar. Jadi waktu kita jadi kan gua yang ngelisting semua barang-barang kebutuhan yang apa yang kita butuh untuk buka podcast ini kan. Podcast studio ini. Ya apa aja yang kita butuhin untuk bangun si studio ini. Nah, itu tuh karena gua buru-buru, jadi tuh gua nggak nyari yang lebih murah dengan kualitas yang sama, tapi lebih murah. Gua nggak nyari ke situ. Gue pokoknya barang ini ada gitu loh. Tapi dengan adanya si Raffi ini, pas hari H kita mau belanja, dia bilang, mending kita coba cari dulu deh yang lain. Siapa tahu ada yang lebih murah lagi. Akhirnya kita coba cari lagi dan dapet. Nge-press banget ya. Ngepres banget. Itu Ngepres bagus banget. Kalau bisa dipakai buat apa aja sisanya ya. iya, Itu keren banget. loh. iya. Pokoknya 50% dari budget awal. Iya, keren deh. Iya. Anjir. 50% Gue dari budget awal. Aku masih nggak nyangka gitu. Ini kalian kalau mulai setupnya ya nanti itu di video nanti ya. Ini Nanti sebenarnya akan keren nih. kita akan buat setupnya. Iya, itu kan buat. Kita akan buat Ini setup. kita pasang sendiri. Ya? Setupnya. Kita akan buat videonya tentang setup kita inilah. Ini kita pasang sendiri. Lucu Ini kita nih. pasang sendiri. Ini masih gembung-gembung nih. Iya, kita Kalau potong sendiri. Iya. Tapi nggak kelihatan, emang nggak kelihatan. Kayaknya dari kamera nggak kelihatan. harusnya sih nggak kelihatan ya, karena kan ini kalau gembung ya, ini udah hamil ya bu. Dan Jadi ini gembung ini kayak Ya, nggak bisa menempel adanya sempurna lah. Cuman Ya berprogres. ya kita lakuin sendiri bro. Kita nggak pakai kuli aja. Kita nggak pakai tukang. Ada sih tukang. Pasti ada tukang. Dan Iya. kita jadi sebenarnya tuh kalau masang siapa nih namanya? Peredam. Oh iya peredam ini nih. Ini siapa? Kamu punya senyawa? Gue lupa namanya. Enggak, emang otaknya korset nih. Bingung gitu. Jadi si peredam ini nih, itu tuh sebenarnya dia punya double tape sendiri Asli ya? aslinya. Tapi Bukan kayak lu beli peredam ini satu lembar dapat ininya double tape enggak. Jadi dia beli dijual terpisah. Cuman dibanding kita beli iklan dibanding kita beli Emang double tape kedengeran? ini kedengeran kayaknya. Kedengeran Kayaknya. Oke. Dibanding kita beli apa namanya double tape buat ini, itu alhamdulillah. pasti lebih mahal daripada lem yang kita pakai. Masa? Iya, gue yakin. Cuma rekat banget. Tapi pasti rekat banget lah. Orang YouTube Karena kan kasih khusus. Fox anjir. Hah? Kasih Fox doang. Iya, kenapa kita nggak pakai Fox aja ya? Kan kita kan ide. Kalian tahu nggak guys, ini kita pakai lem Aibon. Sampai mabuk dosa anjir. Sumpah. Jadi ini kan ruangan segini doang ya, kayak berapa ini? 2,5 kali 2 ya? 2,5 kali 2,5 kali 3. 2,5 kali 3. Jadi ini tuh ukuran ruangan ini 2,5 kali 3 meter. Di ruangan 2,5 kali 3 meter ini kita ngelem pakai Aibon. Dan gue bingung, kenapa ya orang-orang itu suka mabok pakai lem Aibon? Di saat itu gue mabok. Pala gue puyeng, sumpah. Tapi kan ini nggak coming soon, jadi Nggak coming soon, tapi- itu udah nggak, perjuangannya itu jauh lebih seru dibandingkan kita mikirnya aja. Iya, nggak sih? iya. Nah, itu, Jadi itu di saat pelajaran itu, Iya. itu salah satu pelajarannya. di saat kalian beride, punya ide yang sejuta ide itu ya, kalian ambil satu, kalian kembangin. Di saat kalian berprogres itu, itulah serunya. Betul. Kalau berimajinasi itu aja udah seru, di saat kalian lakuin itu lebih seru lagi. Itu gue setuju sih. Itu benar banget, sumpah. Jadi pas kita mulai Ide. waktu kita mulai beli sewa tempat. Kita mulai sewa tempat itu udah
buset seru pengennya banget kayak pengennya gitu. wah gitu loh. Kayak waduh, ini harus apa lagi yang kita lakuin ya abis gini ya. Abis gitu kita set up ruangannya yang ini, kita beli barang-barangnya, itu makin seru lagi, terus kita lakuin lagi hal-hal yang lain. Itu seru banget guys. Jadi kalau misalkan kalian mau buka usaha, stop buka cuman sampai coming soon doang. aja. Ya itu jadi pembelajaran lah buat kita semua ya. Iya, buat kita semua. Bukan cuma buat Gen Z lah, buat kita semua. Buat kita semua. Karena yang ngomong ini pun juga Gen Z. Iya, Yang tapi ini Gen Z. gokil sih ini kita ya. Banyak sekali ya ini. Bacot ya. Notifikasi. Kamu bacot ya. Bisa di silent dulu nggak? Oke, di silent. Daripada saya silent treatment kamu. Sorry. Kan di silent. Shit. Ayo, ingat. Dark saya banyak ya di sini. Di silentnya pakai tanah. Daripada lu cerita di silentin? Hah? Daripada lu cerita di silentin? Oh iya. Oh iya, Dek. Ya, jadi enggak. Itu namanya counter attack guys. Bangke. Tapi kayaknya untuk di prolog kali ini kayaknya udah sampai sini dulu aja kali ya. Iya. Jadi untuk topik di Gen Z ini ya kita udah curahin nih apa yang ada di otak kita, apa yang di Iya. pikiran kita, pengalaman-pengalaman apa yang udah kita lakuin nih teman-teman gitu loh. Terus kalau misalkan emang kalian suka nih sama ya podcast yang kayak gini karena ini masih prolog, ya kalian komen, oke? Tips-tipsnya lagi mau dibahas apa ya maksudnya? Iya. Kira-kira pembahasan selanjutnya itu apa? Terus kalau kalian sukain sama video-video kita nantinya, itu kalian like ya dan kalian kembangin channel ini. Iya. Jadi kalian harus subscribe channel ini. Iya. Harus ya, gue bilang bukan tolong gitu. Harus di-subscribe. Harus, wajib. Karena channel ini harus berkembang nih teman-teman. Wajib, kalau nggak ntar santet dateng ya. Wajib. Lu udah nonton sampai sini lu wajib subscribe. Kalau nggak gue santet. Ntar kita ntar mau ngundang sulap merah ya. Iya. Boleh ya. Jadi, siapa tahu kalau misalkan kita bisa ngundang-ngundang kita tamu yang lainnya juga. Iya. Yang emang beneran bintang gitu loh. Amin. Amin. Atau kalau misalkan kalian nih punya cerita-cerita yang seru, apa kalian punya teori-teori, apa pemikiran-pemikiran tertentu yang kalian mau luapin, mau kalian sampaikan ke masyarakat Indonesia yang banyak banget ini orangnya, mari bertamu di tempat kita. Oh, boleh banget tuh. Itu boleh banget juga. Bertamu di tempat kita. Jadi ceritain pengalaman hidupnya juga. Iya, kalian bisa DM kita aja. DM kita di Instagram dia bisa, Instagram gua bisa. Tapi kita juga bakal ada media sosial untuk ini sih. Oke. Bagus juga sih Media media nggak sosial. perlu sih ya. Hah? Kan kita kan perorangan. Oh iya boleh. Iya nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah. Iya kita aja. Media sosialnya ya YouTube aja. YouTube aja. Sama Jadi sedikit Twitter kali. Itu Twitter belum kita Twitter. omongin lah itu kok anjir. Twitter sih. Ini kan prolog. Siapa tahu nanti kesampaian beneran ya. Ingat kalau lu nggak subscribe, berarti lu disantet sama Nah, ini siapa nih? Lu nggak subscribe udah nonton gitu. Ayo lo. tiba-tiba keluar mie kan dari hidung kan kita nggak tahu. Itu keselak anjing. Keselak. Bukan santet deh. Itu keselak anjir. Tolong. Dari hidung. Nggak ada yang tahu ya. Itu bukan santet anjir. Sakit loh. Iya sakit loh, orang nasi masuk sini sakit lo gila apa. Apalagi selek bakso Ya mending disantet apa? Keluar paku jangan terlalu bahaya. Keluar mie dari hidungnya udah cukup. Enggak, mie-nya sinramyun lah gitu yang pedes. Mampus lo. Enggak ya, itu kurang pedes. Itu mie yang kemarin gue makan tuh pedes tuh. Oh, Mie sedap apa? aduh, bukan Indomie. Enggak, mie sedap yang lu beliin gue di sini. Indomie Indomie sih. Mie sedap. Mie sedap yang Keju-keju itu. keju itu yang Udah gue lupa lagi mie goreng. Buldak. Oh iya, buldak, cheese buldak. Sudah. Itu Indomie apa ya? Apa mie sedap ya? Mie sedap aja. Gue lupa. Terus gue cobain udah pedes sih. Ya kalau lu keselak, ya kalau bisa jangan sampai itu yang keluar dari hidung lu ya. Jadi Meninggal. subscribe. Oke. Meninggal. Kalian subscribe atau kalian keluar Indomie dari situ. Nah, lagi makan samyang gitu kan, lagi makan samyang. Keluar dari sini. Aduh, selesai lo anjing. Aduh, itu tadi gue ada. Gue tahu aja tuh baju. Temen samyang aja. Oke guys, jadi untuk kali ini, prolog kali ini kita udahin sampai sini dulu. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat kita bikin video lagi, kalau kalian punya ibaratnya pendapat atau misalkan kayak apa yang mau dibahas ke depannya, langsung komen aja, oke? Jadi nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya.
Sampai berjumpa, sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Bukan. Part 2. Sampai berjumpa di bertamu episode selanjutnya. Episode 1 malah. Kan ini udah prolog. Oke, Dadah. dadah. Halo, jadi juga lu. Kayaknya